Alkitab Bahasa Indonesia atau Alkitab Perjanjian Baru. Ini yang perlu untuk kita ketahui. Sebelum saya membahas hal itu, maka fakta ini harus kita mengerti dulu. Yang pertama, Alkitab pada mulanya ditulis bukan dalam teks Indonesia. Itu berarti bahwa Alkitab dalam teks Indonesia merupakan hasil terjemahan yang diterjemahkan oleh para terjemah dari naskah sumber. Dan untuk mendapatkan arti yang tepat, maka harus dikembalikan kepada teks asli dari Alkitab itu sendiri. Kembali kepada makna dalam naskah aslinya. Alkitab Indonesia Perjanjian Baru diterjemahkan dari Alkitab teks Yunani. Jadi teks Alkitab kita ini dalam pengakuan gereja berasal dari teks Yunani, diterjemahkan oleh para penerjemah ke dalam bahasa Indonesia, dan ini diterbitkan oleh LAI. Oleh sebab itu, maka untuk mengerti arti kata Tuhan dan kata Allah di dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, maka harus melihat arti dari kata tersebut di dalam Alkitab teks Yunani. Jadi apa sih arti kata Tuhan dan kata Allah di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini yang dalam bahasa Indonesia? Maka kita harus melihat di dalam teks bahasa Yunani. Arti kata Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata Tuhan dalam Alkitab teks Yunani adalah kurios. Kata ini dipakai sebanyak 717 kali dan memiliki beberapa arti saat LAI menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dari hasil saya menggali, mempelajari, maka kata Tuhan atau kata kurios ini oleh LAI diterjemahkan sebagai Tuhan. Dalam Matius pasal 1 ayat 20, ayat 22 dan ayat 24, dan sangat banyak sekali itu memakai kata Tuhan. Tetapi LAI juga mengartikan kata kurios ini sebagai Tuhan. Ada di dalam Matius pasal 8 ayat 2, 6 dan ayat 8 dan seterusnya. Dan cukup banyak memakai kata Tuhan. Yang berikut LAI juga menerjemahkan raja. Dalam Matius 18 ayat 25, 27, 31, 32 dan seterusnya, LAI menerjemahkan kata kurios menjadi kata raja. Tetapi juga LAI menerjemahkan kata kurios ini menjadi kaisar di dalam Kisah Rasul 25 ayat 26. Dan bahkan di dalam Lukas pasal 9 ayat 33, LAI menerjemahkan kata kurios menjadi pemilik. Pemilik di sini di mana ketika Yesus mengambil keledai itu punya pemilik. Kata pemilik di situ adalah kata kurios. Diterjemahkan sebagai pemilik, bahkan Yesus juga di situ disebut juga sebagai kurios, Tuhan atau Tuhan. Di dalam Matius 21 ayat 29, kata kurios diterjemahkan oleh LAI sebagai Bapa. Dari beberapa pengertian kata kurios yang diterjemahkan oleh LAI ke dalam bahasa Indonesia, maka arti kata kurios ini bukan hanya satu tapi banyak. Sedikitnya di sini saya tuliskan ada 6, yaitu Tuhan, Tuan, Raja, Kaisar, Pemilik, dan juga Bapa. Itulah kata kurios yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Dan kata kurios ini, maka dari pengertian atau dari penerjemahan kata kurios ke dalam bahasa Indonesia tersebut, maka kata Tuhan dalam konteks Perjanjian Baru merupakan gelar. Jadi ini bukan sebuah nama, tetapi ini merupakan sebuah gelar atau panggilan, dan ini merupakan juga sebuah jabatan. Jadi kata kurios itu adalah jabatan. Contoh seperti raja, tuan, pemilik, bapa, itu jabatan. Bahkan Tuhan pun di sini artinya gelar, jabatan. Dan kata Tuhan digunakan sebagai gelar kepada Allah. Kalau kita membaca nanti kepada Allah, tetapi kata kurios juga dipakai kepada Yesus, bahkan juga kepada orang yang terhormat. Seperti raja kan orang terhormat. Dan itu dipakai kata kurios, bahkan Tuhan dan pemilik, bahkan Bapa. Jadi sangat jelas bahwa arti kata Tuhan di sini berbeda dengan apa yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia. Sebab di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan artinya
sesuatu yang diakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa. Sedangkan di dalam Alkitab LAI terjemahan bahasa Indonesia, arti kata kurios yang diterjemahkan Tuhan artinya bukan demikian, melainkan artinya adalah Tuan, Raja, Pemilik, Bapa, dan ini semua berbicara tentang gelar, jabatan, atau panggilan. Jadi sangat jelas. Yang berikut yang perlu kita soroti di sini adalah bahwa makna kata Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru tidak sama dengan kata Tuhan dalam KBBI. Saya sudah sebutkan di depan tadi. Dan Alkitab memang diterjemahkan tidak mengacu kepada KBBI. Karena Alkitab sudah diterjemahkan sebelum KBBI diterbitkan. Jadi sangat jelas. Jadi untuk memahami arti kata Tuhan di dalam Alkitab, tidak boleh mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena Alkitab sudah selesai diterjemahkan sebelum Kamus Besar Bahasa Indonesia diterbitkan. Itu sangat jelas. Jadi untuk mengerti arti kata Tuhan dalam konteks Alkitab Perjanjian Baru, maka kata Tuhan itu harus dikembalikan kepada teks aslinya atau teks sumber, yaitu bahasa Yunani. Sebab KBBI belum ada ketika Alkitab sudah selesai diterjemahkan. Sebab KBBI di sini saya melihat data diterbitkan tahun 1983. Sedangkan Alkitab sudah diterjemahkan tahun 1612, bahkan tahun 70-an juga sudah selesai utuh yang diterbitkan terjemahan lama oleh LAI. Untuk lebih detail silakan Bapak Ibu membaca Kitab Perjanjian Baru terjemahan Wormis terbitan 1968 itu pertama kali, dan silakan dilihat di dalam website yang saya tunjukkan di sini. Sejarah atau kronologis penerjemahan Alkitab ke bahasa Indonesia. Ini sangat detail, di sana dijelaskan. Jadi penggunaan kata gelar kurios dalam Alkitab Perjanjian Baru, yang pertama, kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Sebagai contoh dalam Matius 4 ayat 7, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini memakai kata kurios, tetapi menunjuk kepada Allah. Dalam Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Di sini kata Tuhan memakai kata kurios, dan ini menunjuk gelar kepada Allah Sang Pencipta, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang mengutus Yesus sebagai juru selamat. Tetapi di dalam ayat lain, kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada Yesus. Sebagai contoh Markus pasal 12 ayat 30. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, di sini memakai kata kurios kepada Yesus. Dan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 27, ya Tuhanku, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias. Di sini kata Tuhan memakai kata kurios. Yang berikut, kata kurios juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Dalam Matius 18 ayat 25, 27, 31 dan seterusnya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja di sini memakai kata kurios, memerintahkan supaya ia dijual dan seterusnya. Jadi kata kurios di sini tidak hanya dipakai kepada Allah, tidak hanya kepada Yesus, tapi juga kepada seorang raja. Bahkan dalam ayat berikut kata kurios dipakai sebagai gelar juga kepada kaisar. Di dalam Kisah Rasul 25 ayat 26. Tetapi tidak apa-apa, yang pasti yang harus kutuliskan kepada kaisar, kepada kurios tentang dia. Jadi di sini kita melihat bahwa kata Tuhan atau kata kurios merupakan gelar yang tidak menunjuk langsung kepada Allah secara pribadi, tetapi ini gelar yang bisa digunakan kepada Allah, kepada Yesus, atau kepada orang-orang terhormat. Bahkan yang berikut saya akan tunjukkan penggunaan kata kurios di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kata kurios ini dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Di dalam Kolose pasal 4 ayat 1 dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur. Kata tuan di sini berasal dari kata kurios. Kurios itu berarti tuan.
Tuhan yaitu orang yang memiliki hamba, pemilik dari hamba. Itulah penggunaan kata kairos. Yang berikut, kata kairos apa? Kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. 1 Petrus pasal 3 ayat 6 dikatakan, Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, kurios. Jadi Sarah memanggil Abraham sebagai kurios. Jadi kata kurios ini artinya sangat luas. Yang berikut, kata kurios juga dipakai sebagai panggilan kepada pemilik keledai. Lukas pasal 19 ayat 33, berkatalah orang yang empunya keledai itu. Jadi ketika Yesus mau pergi ke Yerusalem, murid-muridnya disuruh untuk mengambil keledai miliknya. Tetapi itu sedang dijaga orang lain. Dan orang yang empunya itu adalah kurios. Kalau kita lihat dalam teks Yunani itu pemilik kedua, dan Yesus di situ juga kurios, tapi pemilik pertama. Kata kurios juga dipakai sebagai panggilan kepada seorang bapa. Itu terdapat dalam Matius 21 ayat 29. Jawab anak itu, baik Bapa, kurios. Tetapi ia tidak pergi, dan seterusnya dalam kalimat itu. Jadi dari sini kita melihat bahwa arti kata kurios itu tidak serta-merta artinya bahwa menunjuk hanya kepada Yesus. Bahkan dalam Kisah pasal 10 ayat 3-4, kata kurios dipakai juga kepada malaikat. Ia menatap malaikat itu dengan takut, ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Jadi kita melihat di sini bahwa kata kurios ini memiliki arti yang sangat luas sekali. Sekarang kita melihat arti kata Allah. Kata Allah dalam Alkitab, teks Yunani adalah theos. Kata ini dipakai sebanyak 1317 kali dan memiliki beberapa arti saat LAI menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kata theos ini lebih banyak digunakan daripada kata kurios. Dan ini memiliki arti yang cukup banyak juga. Oleh LAI, kata theos ini diterjemahkan sebagai Allah. Matius 1 ayat 23 pertama kali di dalam Perjanjian Baru, dan Wahyu pasal 22 ayat 19 ini terakhir digunakan kata theos sebagai Allah di dalam Alkitab. Yang berikut saya temukan adalah bahwa LAI menerjemahkan theos ini sebagai ilahi. 2 Korintus 11 ayat 2. Dan juga dewa atau dewi di dalam Kisah Rasul 14 ayat 11, Kisah Rasul 19 ayat 26 dan 37. Jadi kata theos ini juga diterjemahkan sebagai Allah, sebagai ilahi, sebagai dewa-dewi, dan juga diterjemahkan sebagai Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 8 dan pasal 3 ayat 6. Bahkan diterjemahkan LAI juga sebagai Allah, tetapi bedanya A huruf besar, huruf kecil semua. Di situ dia. Jadi kita melihat bahwa arti kata theos ini sangat banyak juga, cukup banyak. Ada Allah, ilahi, dewa, Tuhan, dan juga Allah, tapi huruf kecil semua. Jadi dari sini kita melihat bahwa kata theos, Allah, selalu bermakna kepada sesembahan. Jika kita melihat di dalam data di sini, ini berbicara kepada sesembahan. Apakah itu Allah yang benar atau sesembahan yang benar, atau apakah itu sesembahan dewa-dewi atau Allah yang palsu? Jadi kata theos juga dipakai kepada sesembahan yang benar, yaitulah Allah yang hidup, Allah yang memberikan keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi kata theos ini juga dipakai kepada Allah yang palsu, seperti dewa-dewi atau Allah-Allah lain yang ditulis dengan A huruf semua, Allahnya itu ditulis dengan huruf kecil. LAI membedakan sembahan yang benar dengan sembahan yang palsu, yaitu dengan tulisan Allah, A huruf besar bagi sembahan yang benar, dan Allah atau dewa bagi sembahan yang palsu. Kata Allah ini selalu menunjuk kepada Bapa sebagai Allah Israel, Allah yang mengutus Yesus sebagai juru selamat, dan Allah huruf kecil semua menunjuk kepada Allah penyesat dan membawa kebinasaan. Dari sini kita melihat gambaran perbedaan arti kata Tuhan dan arti kata Allah di dalam Alkitab. Kata Tuhan itu merupakan gelar yang bisa dipakai kepada Allah, tapi bisa juga kepada Yesus dan juga orang terhormat. Sedangkan kata Allah ini hanya dipakai kepada sesembahan. Hanya bedanya adalah sembahan yang benar
ditulis dengan A huruf besar Allahnya, sedangkan yang palsu, yang sesat, yang salah diterjemahkan sebagai dewa atau dewi atau juga sebagai Allah, huruf kecil semua. Jadi sangat jelas. Jadi jika kita melihat bahwa Yesus dipanggil Tuhan di dalam Alkitab, bukan hendak menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus bukan artinya Yesus Allah sendiri. Memang Yesus memiliki natur ilahi, sebab ia adalah firman Allah yang kekal dalam hakikat Allah, dan diturunkan Allah jadi manusia dan diberi nama Yesus. Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus atau Yesus itu Allah, melainkan Tuhan Yesus artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Sebagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11. Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kurios, Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus adalah Tuhan artinya Yesus adalah Tuhan kita, yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan, memelihara, dan bahwa kita semata-mata bergantung kepadanya. Yesus adalah Tuhan artinya Yesus juga penguasa, di mana Allah memberikan kuasa kepada Yesus, kuasa di bumi dan di surga. Sebagaimana dikatakan Kisah pasal 2 ayat 36. Semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu, Yesus itulah yang sudah dijadikan Allah, menjadi Tuhan dan Raja Penyelamat, atau menjadi Kristus. Jadi kata Tuhan Yesus di sini menunjukkan jelas bahwa kepadanya diberikan kekuasaan atau gelar sebagai penguasa atau sebagai Tuhan atau sebagai junjungan. Itulah artinya. Jadi sangat jelas Yesus tepat dipanggil sebagai Tuhan atau penguasa, sebab ia Tuhan atau penguasa atas segala Tuhan atau atas segala penguasa. Sebab pribadi Yesus utama di atas semuanya. Sangat jelas, Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Kurios, bagi kemuliaan Allah. Di dalam Matius 28 dikatakan kepada Yesus telah diberikan Allah kuasa di surga dan di bumi. Jika Yesus dipanggil sebagai Tuhan, apakah hal ini jika Yesus dipanggil sebagai Tuhan, apakah hal ini merendahkan posisi Yesus? Jelas tidak. Apakah Yesus tidak dipandang sama dengan para tuan atau pembesar di dunia, atau dengan para tokoh-tokoh Alkitab yang juga dipanggil Tuhan? Jelas tidak. Sebab di dalam 1 Korintus 15 ayat 24-25, bila segalanya selesai dan ia telah memusnahkan segala kuasa para penentang Allah, ia akan menyerahkan kekuasaan atas kerajaan Allah, yaitu kepada tuannya, kembali kepada ketuanannya atau kekuasaannya, kembali kepada Bapa. Abraham dan Yesus dipanggil dengan gelar yang sama, yaitu Tuhan. Namun keutamaan Yesus menjadi lebih utama sebab pribadi Yesus itu sendiri, di mana Yesus dikatakan bukan benih biologis, di mana dia lahir oleh Roh Kudus dan firman Allah. Yesus tidak berdosa, sempurna perkataan dan perbuatan, memiliki kuasa mengadakan mujizat, berkuasa mengampuni dosa, dan terkemuka di bumi di surga, dan juga menjadi hakim di akhir zaman. Jadi Yesus adalah Tuhan kita, Yesus adalah penguasa kita, di mana ketuhanan Yesus, kepenguasaan Yesus adalah berasal dari Bapa kita, dari Allah yang memberikan. Maka di dalam Yesus segala sesuatu telah tersedia. Jadi mari kita melihat bahwa Tuhan itu menunjuk kepada Allah. Kalau kita melihat kata Tuhan menunjuk kepada Allah, konteksnya adalah bahwa ayat tersebut kutipan atau berbicara tentang teks perjanjian lama. Jika kata Tuhan itu menunjuk kepada Allah di dalam perjanjian baru terjemahan bahasa Indonesia, maka itu biasanya adalah kutipan
atau konteks bahasan yang ada di dalam ayat itu berbicara tentang teks perjanjian lama. Dan biasanya selalu diikuti dengan kata Allah atau ditulis Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah di situ artinya penguasa Allah, Allah sang penguasa. Tetapi kata Tuhan juga dipakai untuk Tuhan menunjuk kepada Yesus dan juga orang terhormat, di mana Tuhan Yesus tidak bermakna sama dengan Tuhan Allah. Saya kasih contoh seperti Presiden Jokowi tidak sama maknanya dengan Presiden Partai A, sekalipun sama-sama bergelar Presiden. Jadi Yesus dipanggil sebagai Tuhan, Allah dipanggil sebagai Tuhan, dan orang terhormat juga dipanggil dengan kata Tuhan atau kurios yang sama, artinya tetap berbeda, karena itu gelar yang diberikan kepada pribadi yang berbeda. Sedangkan kata Allah ini jelas dipakai untuk sesembahan. Allah itu Allah A huruf besar, itu sesembahan yang benar. Sedangkan Allah atau Theos yang diterjemahkan A, semuanya huruf Allah, semuanya huruf kecil, itu dewa atau sesembahan yang palsu. Jadi sangat jelas bahwa kata Allah dengan kata Tuhan di dalam Alkitab Perjanjian Baru memiliki arti dan makna yang berbeda, di mana kata Tuhan itu adalah gelar, sedangkan kata Allah menunjuk kepada pribadi sesembahan. Sangat jelas. Itulah perbedaan arti kata Tuhan dan arti kata Allah di dalam Alkitab. Terpujilah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh memberikan sebuah pengajaran, pemahaman yang baru